Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, Rio menjalani rutinitasnya sebagai bartender di sebuah bar kecil yang terkenal dengan suasana malamnya yang hidup. Bar tersebut terletak di sudut jalan yang ramai, dikelilingi oleh lampu neon yang berkelap-kelip dan suara musik yang mengalun lembut. Rio, dengan rambut hitamnya yang sedikit berantakan dan senyum yang menawan, selalu menjadi pusat perhatian para pengunjung. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Rio meracik koktail, matanya tertuju pada pintu masuk bar. Seorang wanita dengan gaun berkilau melangkah masuk, menarik perhatian semua orang di dalam ruangan. Amel, seorang penari kupu-kupu malam, memiliki aura yang memikat. Dengan langkah anggun dan senyuman yang menawan, dia seolah-olah membawa cahaya ke dalam bar yang gelap. Rio merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihatnya. Amel berjalan ke arah bar, dan saat dia memesan minuman, Rio tidak bisa mengalihkan pandangannya. Suara lembutnya membuatnya terpesona. "Satu mojito tolong," katanya, matanya bersinar dengan semangat malah. Rio segera menyiapkan minuman, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Ketika jari-jari mereka bersentuhan saat dia menyerahkan mojito, Rio merasakan aliran listrik yang membuatnya terkesima. Amel tersenyum dan dalam sekejap dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Setelah beberapa saat, Amel menemukan tempat duduk di sudut bar, dikelilingi oleh teman-temannya. Namun matanya tidak pernah lepas dari Rio. Dia memperhatikan setiap gerakan Rio, bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan lain, dan bagaimana senyumnya bisa membuat suasana menjadi lebih ceria. Rio di sisi lain merasa seolah-olah ada magnet yang menariknya ke arah Amel. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arahnya setiap kali ada kesempatan. Malam itu bar dipenuhi dengan tawa dan musik, tetapi Rio hanya bisa memikirkan Amel. Ketika dia melihat Amel berdansa dengan teman-temannya, dia merasakan kerinduan yang aneh. Dia ingin mengenalnya lebih dekat, ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang telah mencuri perhatiannya. Namun dia juga merasa ragu. Apa yang bisa dia tawarkan kepada seorang penari malam? Ketika malam semakin larut, Amel berdiri dan berjalan ke arah bar lagi. "Satu lagi Rio," katanya, suaranya lembut namun penuh percaya diri. Rio menyiapkan minuman lain, dan saat dia menyerahkannya, dia memberanikan diri untuk berbicara. "Kamu sering datang ke sini?" tanyanya, berusaha untuk tidak terdengar terlalu penasaran. Amel tersenyum dan ada kilau di matanya. "Baru beberapa kali. Tapi malam ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda," jawabnya, menatap Rio dengan tatapan yang membuatnya merasa seolah-olah mereka berdua berada di dunia yang terpisah dari yang lain. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Amel bercerita tentang kehidupannya sebagai penari, tentang tantangan dan kebahagiaan yang dia temui di dunia mala. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Amel. Dia terpesona oleh semangat dan keberanian Amel untuk menjalani hidupnya dengan cara yang dia pilih. Saat malam semakin larut, bar mulai sepi. Amel dan Rio masih terlibat dalam percakapan yang mendalam. Mereka berbagi cerita tentang impian dan harapan, tentang apa yang mereka inginkan dari hidup ini. Amel mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari bisa meninggalkan dunia malam dan mengejar karir sebagai penari profesional. Rio mendukungnya, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Amel. Ketika bar akhirnya tutup, Rio merasa berat untuk berpisah. Dia tidak ingin malam ini berakhir. "Bolehkah aku mengantarmu pulang?" tanyanya, berharap Amel akan setuju. Amel tersenyum, dan Rio merasa seolah-olah dia telah memenangkan loter. "Tentu saja," jawabnya, dan mereka berdua melangkah keluar ke dalam malam yang sejuk. Di luar, kota berkilau di bawah cahaya bulan. Mereka berjalan berdampingan, dan Rio merasakan kehangatan yang aneh saat tangan mereka hampir bersentuhan. Amel bercerita tentang tempat-tempat yang dia kunjungi dan pengalaman yang dia alami. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Amel menggambarkan dunia di sekelilingnya. Saat mereka tiba di depan apartemen Amel, suasana menjadi hening. Rio merasa cemas, tidak ingin momen ini berakhir. Dia menatap Amel dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. "Aku senang bisa mengenalmu malam ini," katanya, suaranya lembut. Amel tersenyum, dan ada kilau di matanya yang membuat Rio merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwanya. "Begitu juga aku, Rio. Aku merasa kita terhubung dengan cara yang tidak bisa dijelaskan," jawab Amel, dan saat itu, Rio tahu bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Sebelum Amel masuk ke dalam apartemennya, dia menoleh dan berkata, "Aku akan kembali ke sini lagi."
Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak. Rio mengangguk, merasakan harapan yang mengalir dalam dirinya. Aku akan menunggu, jawabnya, dan saat Amel melangkah masuk, Rio merasa seolah-olah dia telah kehilangan bagian dari dirinya. Malam itu, Rio pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terpesona oleh Amel, tetapi juga bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda, tetapi hatinya berbisik bahwa mereka mungkin bisa menemukan jalan untuk saling memahami. Dalam kegelapan malam, Rio berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia akan berusaha untuk mengenal Amel lebih dalam, untuk menemukan keindahan di balik kehidupan malam yang glamor dan penuh tantangan. Ketika Rio berbaring di tempat tidurnya, dia tidak bisa menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang istimewa, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Dalam mimpinya, dia melihat Amel menari di bawah cahaya bulan, dan dia tahu bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan. Malam-malam berikutnya di bar menjadi lebih hidup bagi Rio. Setiap kali Amel datang, suasana seolah-olah berubah menjadi lebih ceria. Dia tidak hanya datang untuk menikmati minuman, tetapi juga untuk berbagi cerita dan tawa dengan Rio. Mereka mulai menjalin ikatan yang lebih dalam, berbagi impian dan harapan, serta ketakutan yang mereka simpan di dalam hati. Suatu malam setelah Amel selesai menari, dia menghampiri bar dengan senyuman yang menawan. Rio, aku ingin mengajakmu ke tempat yang spesial, katanya, matanya berbinar penuh semangat. Rio merasa jantungnya berdegup kencang. Tempat spesial? Di mana itu? Tanyanya penasaran. Amel mengangguk, ikuti aku. Mereka meninggalkan bar dan berjalan menyusuri jalanan kota yang dipenuhi lampu neon. Suara musik dari bar-bar lain mengalun di latar belakang, tetapi Rio hanya bisa fokus pada Amel di sampingnya. Dia merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di sekitar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah taman kecil yang dikelilingi oleh pepohonan. Di tengah taman, ada sebuah bangku kayu yang menghadap ke arah kolam kecil yang dipenuhi cahaya bulan. Amel mengajak Rio duduk di sana, dan saat mereka duduk, suasana menjadi tenang. Hanya ada suara air yang mengalir dan angin malam yang lembut. Tempat ini selalu membuatku merasa tenang, kata Amel menatap kolam dengan tatapan jauh. Aku sering datang ke sini untuk berpikir dan merenung. Rio mengangguk, merasakan kedamaian yang sama. Dia bisa melihat betapa pentingnya tempat ini bagi Amel. Jadi, apa yang kamu pikirkan saat berada di sini? Tanya Rio, ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang telah mencuri hatinya. Amel tersenyum tetapi ada kesedihan di matanya. Aku sering berpikir tentang masa depanku. Tentang apa yang ingin aku capai dan bagaimana aku bisa keluar dari dunia malam ini, jawabnya, suaranya lembut. Rio merasakan ketulusan dalam kata-kata Amel. Kamu punya bakat yang luar biasa, Amel. Aku yakin kamu bisa mencapai impianmu, katanya, berusaha memberikan semangat. Amel menatapnya dan dalam tatapan itu, Rio merasakan kedekatan yang semakin dalam. Terima kasih, Rio. Dukunganmu berarti banyak bagiku, jawab Amel, dan mereka saling tersenyum. Malam itu mereka berbagi cerita tentang masa lalu. Amel bercerita tentang keluarganya, tentang bagaimana dia mulai menari sejak kecil dan bagaimana dia terjebak dalam dunia malam untuk membantu keluarganya. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam. Dia bisa merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung Amel. Aku ingin bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku, tetapi kadang-kadang aku merasa terjebak, kata Amel, suaranya bergetar. Rio meraih tangan Amel, memberikan dukungan tanpa kata. Kamu tidak sendirian, Amel. Aku ada di sini untukmu, katanya, dan Amel tersenyum, merasakan kehangatan dari sentuhan Rio. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di taman, berbagi tawa dan cerita. Saat malam semakin larut, Rio merasa semakin dekat dengan Amel. Dia tidak hanya melihatnya sebagai penari malam, tetapi juga sebagai wanita yang kuat dan penuh impian. Dia ingin membantu Amel mencapai tujuannya, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, Rio merasa berat untuk berpisah. Aku ingin melihatmu lagi, Amel. Mungkin kita bisa melakukan ini lebih sering, tanyanya, berharap Amel akan setuju. Amel tersenyum dan ada kilau di matanya. Tentu saja, Rio. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, jawabnya, dan Rio merasa seolah-olah dia telah memenangkan hatinya. Malam-malam berikutnya di bar menjadi lebih berwarna. Mereka mulai menjadwalkan pertemuan di luar bar, menjelajahi kota bersama, dan berbagi pengalaman. Rio membawa Amel ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya,
Seperti kafe kecil yang menyajikan kopi terbaik dan galeri seni yang menampilkan karya-karya lokal. Amel di sisi lain memperkenalkan Rio pada dunia tari, mengajaknya menonton pertunjukan di tempat-tempat yang lebih intim. Suatu malam setelah menonton pertunjukan tari yang memukau, mereka berjalan pulang dengan perasaan penuh. Amel terlihat bersemangat dan Rio tidak bisa menahan senyumnya. "Kamu luar biasa, Amel. Aku tidak pernah melihat seseorang menari dengan begitu penuh perasaan," katanya dan Amel tersenyum lebar. "Terima kasih, Rio. Itu adalah salah satu pertunjukan terbaik yang pernah aku lakukan," jawab Amel matanya bersinar. "Aku merasa lebih hidup ketika aku di atas panggung." Rio merasakan kebanggaan dalam dirinya. Dia tahu bahwa Amel memiliki bakat yang luar biasa, dan dia ingin melihatnya bersinar. Namun di balik senyuman Amel, Rio bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia sering melihat Amel termenung, seolah-olah ada beban yang harus dia tanggung. Suatu malam saat mereka duduk di taman yang sama, Rio memberanikan diri untuk bertanya. "Amel, ada yang mengganggumu? Aku bisa merasakannya." Amel terdiam sejenak, menatap kolam dengan tatapan kosong. "Kadang-kadang aku merasa bingung. Aku ingin meninggalkan dunia malam ini, tetapi aku juga takut kehilangan semua yang telah aku bangun," katanya suaranya bergetar. Rio meraih tangan Amel, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Kamu tidak perlu merasa terjebak. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu," katanya dan Amel menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Malam itu mereka berbagi lebih banyak tentang impian dan ketakutan mereka. Amel mengungkapkan keinginannya untuk mengejar karir sebagai penari profesional, tetapi dia merasa terjebak dalam rutinitas malam yang sulit untuk ditinggalkan. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung Amel. "Jika kamu ingin, aku bisa membantumu mencari peluang di luar sana. Mungkin ada audisi atau pertunjukan yang bisa kamu ikuti," tawar Rio, berharap bisa memberikan dukungan yang lebih konkret. Amel menatapnya dan ada harapan di matanya. "Kamu benar-benar mau membantuku?" tanyanya suaranya penuh harap. "Ya, tentu saja. Aku ingin melihatmu bahagia dan sukses," jawab Rio, dan Amel tersenyum merasakan kehangatan dari kata-kata Rio. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka berkomitmen untuk saling mendukung. Seiring waktu berlalu hubungan mereka semakin kuat. Mereka menjadi lebih dari sekadar teman, mereka adalah mitra dalam mengejar impian masing-masing. Rio merasa terinspirasi oleh semangat Amel, dan Amel merasa didukung oleh kehadiran Rio. Mereka saling melengkapi dan dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan satu sama lain. Malam itu saat mereka berjalan pulang, Rio merasakan perasaan yang lebih dalam untuk Amel. Dia tidak hanya terpesona oleh kecantikan dan bakatnya, tetapi juga oleh ketulusan dan keberaniannya. Dia tahu bahwa Amel adalah seseorang yang istimewa, dan dia ingin menjadi bagian dari hidupnya. Ketika mereka tiba di depan apartemen Amel, Rio merasa cemas. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Namun saat Amel menatapnya dengan penuh harapan, dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat. "Amel, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita," katanya suaranya bergetar. Amel terdiam sejenak, dan Rio bisa merasakan ketegangan di udara. "Aku juga merasakannya, Rio. Kita memiliki ikatan yang kuat," jawab Amel, dan Rio merasa seolah-olah beban di pundaknya terangkat. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam-malam yang berlalu membawa Rio dan Amel semakin dekat. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Amel semakin sering merenung, dan Rio bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa Amel berada di persimpangan jalan, di mana keputusan besar harus diambil. Suatu malam setelah pertunjukan yang luar biasa, Amel mengajak Rio untuk berbicara. Mereka duduk di bangku taman yang sama di bawah cahaya bulan yang lembut. Amel terlihat lebih serius dari biasanya, dan Rio merasakan ketegangan di udara. "Rio, aku perlu berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya suaranya bergetar. Rio menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Amel. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Amel menarik napas dalam-dalam seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Aku merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, aku mencintai tari dan ingin mengejar karir profesional. Di sisi lain, aku merasa terikat dengan dunia malam ini yang telah memberiku banyak hal," ungkapnya matanya berkocok-kocak. Rio merasakan beban yang berat di hati Amel.
Aku mengerti Amel. Ini adalah keputusan yang sulit. Tapi kamu harus mendengarkan hatimu. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Tanyanya berusaha memberikan dukungan. Amel menunduk merenung sejenak. Aku ingin meninggalkan dunia malam ini, tetapi aku takut kehilangan semua yang telah aku bangun. Aku juga khawatir tentang keluargaku. Mereka bergantung padaku, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Rio meraih tangan Amel, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Kamu tidak sendirian, Amel. Aku ada di sini untuk membantumu. Jika kamu ingin mengejar impianmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kita bisa mencari cara untuk membuat semuanya berjalan, katanya, dan Amel menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Malam itu mereka berbagi lebih banyak tentang impian dan ketakutan mereka. Amel mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti audisi tari di luar kota, tetapi dia merasa ragu untuk mengambil langkah itu. Aku tidak tahu apakah aku cukup baik untuk itu, dan aku tidak ingin mengecewakan keluargaku, katanya, suaranya bergetar. Amel, kamu adalah penari yang luar biasa. Kamu memiliki bakat yang tidak bisa dipungkiri. Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah, jawab Rio, berusaha memberikan semangat. Amel tersenyum tetapi ada keraguan di matanya. Tapi bagaimana jika aku gagal? Tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, Amel. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit dari kegagalan itu. Aku percaya padamu dan aku akan selalu ada di sampingmu, tidak peduli apapun yang terjadi, kata Rio, dan Amel merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rio tulus dan itu memberinya sedikit keberanian. Setelah malam itu, Amel mulai memikirkan kembali keputusannya. Dia mulai mencari informasi tentang audisi tari dan tempat-tempat yang bisa dia ikut. Rio selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Mereka menghabiskan waktu bersama berlatih tari dan berbagi impian mereka. Rio merasa bangga melihat Amel berjuang untuk impiannya, dan dia bertekad untuk membantunya mencapai tujuan itu. Namun saat Amel semakin dekat dengan audisi, dia juga merasakan tekanan yang semakin besar. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk mengejar impian dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Suatu malam saat mereka duduk di taman, Amel terlihat cemas. Rio, aku merasa semakin bingung. Aku tidak ingin mengecewakan keluargaku, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan impianku, katanya, suaranya penuh keraguan. Rio merasakan kesedihan di hati Amel. Amel, kamu harus ingat bahwa kebahagiaanmu juga penting. Jika kamu tidak bahagia, bagaimana kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluargamu? Tanyanya, berusaha memberikan perspektif. Amel menunduk merenung sejenak. Aku tahu tetapi aku merasa terjebak. Aku tidak ingin menjadi egois, jawabnya, suaranya bergetar. Ini bukan tentang menjadi egois, Amel. Ini tentang menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu bahagia, kamu akan bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu cintai, kata Rio, dan Amel menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Rio benar, tetapi keputusan itu tetap sulit. Hari audisi akhirnya tiba. Amel merasa gugup, tetapi Rio ada di sampingnya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Ingat, Amel, ini adalah kesempatanmu untuk bersinar. Berikan yang terbaik, dan jangan biarkan ketakutan menghalangimu, katanya, dan Amel mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Saat Amel melangkah ke panggung audisi, Rio merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia melihat Amel menari dengan penuh semangat, dan dia tahu bahwa dia telah memberikan segalanya. Setiap gerakan Amel penuh dengan emosi, dan Rio bisa merasakan betapa berartinya momen itu bagi Amel. Dia berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Setelah audisi, Amel kembali dengan senyuman lebar di wajahnya. Rio, aku melakukannya. Aku merasa sangat baik di atas panggung, katanya, suaranya penuh semangat. Rio merasa bangga dan bahagia melihat Amel begitu bersemangat. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Amel. Kamu luar biasa, jawabnya, dan mereka berpelukan merayakan momen itu bersama. Namun beberapa hari kemudian, Amel menerima kabar dari audisi tersebut. Dia diterima untuk mengikuti program tari yang diimpikannya, tetapi ada satu syarat, dia harus pindah ke kota lain untuk menjalani pelatihan intensif. Amel merasa bingung dan cemas. Dia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan, tetapi dia juga merasa berat untuk meninggalkan keluarganya dan Rio. Malam itu saat mereka bertemu di taman, Amel terlihat cemas. Rio, aku mendapatkan kabar dari audisi. Aku diterima tetapi aku harus pindah ke kota lain untuk pelatihan, katanya, suaranya bergetar. Rio merasakan ketegangan di udara. Itu luar biasa, Amel. Tapi apa yang membuatmu cemas? Tanyanya, berusaha memahami perasaannya. Aku senang tetapi aku juga merasa takut.
Aku tidak ingin meninggalkan keluargaku, dan aku tidak tahu bagaimana mereka akan merespon. Dan, aku tidak ingin kehilanganmu, ungkap Amel matanya berkaca-kaca. Rio merasakan hatinya teriris. Amel, ini adalah kesempatan yang luar biasa untukmu. Kamu harus mengejar impianmu. Aku akan selalu mendukungmu tidak peduli di mana kamu berada, katanya berusaha memberikan semangat. Amel menatapnya dan ada keraguan di matanya. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa kembali? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Tanyanya suaranya penuh ketakutan. Kamu tidak akan kehilangan semuanya, Amel. Kita bisa tetap berhubungan. Ini bukan akhir tetapi awal dari perjalanan baru untukmu, jawab Rio berusaha meyakinkannya. Malam itu mereka berbagi lebih banyak tentang impian dan ketakutan mereka. Amel tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan, tetapi dia juga merasa berat untuk meninggalkan Rio. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rio. Kamu adalah bagian penting dari hidupku, katanya suaranya bergetar. Amel, aku tidak akan pergi ke mana-mana. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli di mana kamu berada. Ini adalah langkah yang harus kamu ambil untuk mencapai impianmu, jawab Rio, dan Amel merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rio tulus, dan itu memberinya sedikit keberanian. Akhirnya, Amel memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengejar impiannya. Saat malam perpisahan tiba, mereka berdiri di taman yang sama, di bawah cahaya bulan yang lembut. Aku akan merindukanmu, Rio, kata Amel suaranya bergetar. Aku juga akan merindukanmu, Amel. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru untukmu, jawab Rio, dan mereka saling berpelukan erat. Dalam pelukan itu, mereka merasakan cinta dan harapan yang mendalam. Mereka tahu bahwa meskipun terpisah oleh jarak, ikatan mereka akan tetap kuat. Saat Amel pergi, Rio merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun dia juga merasa bangga melihat Amel mengejar impiannya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendukungnya, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Dalam hatinya, dia tahu bahwa cinta mereka akan bertahan, dan mereka akan menemukan jalan kembali satu sama lain. Malam itu saat Rio pulang, dia melihat bintang-bintang di langit. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun ada tantangan di depan, cinta mereka akan selalu menjadi cahaya yang membimbing mereka. Dia berdoa agar Amel menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam perjalanan barunya, dan dia bertekad untuk selalu ada di sampingnya, tidak peduli apapun yang terjadi.